Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ahi dan Uhti yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dilindungi Allah, selalu dalam ketaatan kepada Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran tematik di kelas 6. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ahi dan Uhti, untuk tahun pelajaran 2020-2021, Ahi dan Uhti masih melaksanakan pembelajaran dari rumah. Tidak apa-apa, kita modal semangat, bismillah, yakin akan kemudahan dari Allah. Ya, di Quran Surat An-Naml ayat 40, Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Jadi, tidak ada kata lain yang harus kita ucapkan terus selain kata bersyukur, karena rasa syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Oke, untuk pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 2. Kompetensi dasar PPKN 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar PPKN 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar SPDP 3.3, memahami karya seni 3 dimensi. Kompetensi dasar SPDP 4.3, membuat karya seni 3 dimensi. Pembelajaran 2. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Ahi dan Uhti, tahukah kalian bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Ya, Ustazah sudah mencarikan informasi ada 10 buah-buahan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ustazah bacakan sebagian. Hadis riwayat Abu Daud. Di antara buah-buahan yang disukai Nabi Muhammad adalah anggur dan semangka. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah mereka memakan labu, karena labu merangsang akal dan otak. Masya Allah. Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 61, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak biasa tahan dengan satu macam makanan saja, sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan kepada kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah sangat sayang kepada makhluknya. Allah menciptakan berbagai jenis sayur-sayuran, buah-buahan untuk dinikmati oleh makhluknya. Karena itu kita hendaknya bisa memanfaatkan apa yang Allah tumbuhkan di dalam bumi ini. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Ya, Ahi dan Uhti, siapa yang tahu tanaman apa ini? Ya, ini adalah tanaman bawang merah. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati berbagai penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Ya, Ahi dan Uhti, Ustazah menampilkan beberapa jenis kegiatan yang bisa Ahi dan Uhti lakukan selama di rumah. Tentunya selama kegiatan di rumah, Ahi dan Uhti banyak sekali amal soleh yang bisa dilakukan. Ini Ustazah sudah menampilkan ada Uhti yang sedang mengolah buah pisang untuk dijadikan makanan yang tentunya bernilai gizi. Ada Ahi yang sedang mengolah buah jambu untuk diolah menjadi minuman yang pasti segar dan nilai gizinya juga tinggi. Kemudian ada kegiatan mencuci piring, ada kegiatan mengepel lantai. Banyak sekali amal soleh yang bisa kalian lakukan untuk membantu ayah bunda di rumah. Kegiatan-kegiatan tersebut
hendaknya dilakukan dengan ikhlas ya, biar kalian mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Ya, beberapa amal soleh atau kegiatan yang bisa kalian lakukan tercantum atau sesuai dengan Pancasila. Mari kita pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Tentunya Ahi dan Ukti sudah hafal ya bunyi dari 5 sila dalam Pancasila. Saya akan membacakan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Ustadzah akan membahas tentang 2 sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila pertama? Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mensyukuri segala yang ada di alam. 3. Menghormati dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya, demikian contoh dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ya Ahi dan Ukti. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 1. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, ada penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila. Ustadzah menampilkan contoh tentang kegiatan sholat berjamaah, termasuk penerapan sila pertama. Murojaah bersama yang biasa Ahi dan Ukti lakukan ketika aktif belajar di sekolah ya. Kemudian zikir dan doa. Ada kegiatan bersama, outdoor study, merawat tanaman, ya, menyayangi tanaman. Tentunya Ahi dan Ukti bisa menyebutkan contoh lain dari penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ustadzah lanjutkan penerapan sila kedua Pancasila. Ini ada kegiatan empati day atau kegiatan berbagi untuk sesama. Berbagi dengan saudara dan kegiatan membantu teman ketika teman membuat hasil karya, teman tersebut ada merasa kesulitan, saling membantu dengan teman. Ya, oke Ahi dan Ukti, tentunya sudah bisa dipahami ya untuk penerapan sila pertama dan sila kedua. Sekarang tugasnya adalah silahkan lakukan kegiatan yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 dan kedua yang bisa Ahi dan Ukti lakukan di sekitar rumah. Masing-masing kegiatan difoto dan dikirim ke Ustadzah sebagai nilai tugas untuk muatan PPKN KD 4.1. Untuk tugas bisa dipahami ya Ahi dan Ukti? Oke, kita lanjutkan muatan SPDP. Ya. Di hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya, Allah menciptakan berbagai bentuk yang sangat sempurna dalam penciptaannya, yang sangat indah ya untuk dinikmati sesuai dengan syariatnya. Di muatan SPDP ini kita akan belajar tentang karya seni 3 dimensi. Apa itu karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, namun juga dibatasi oleh kedalaman atau tinggi. Dalam bahasa sederhananya, karya seni 3 dimensi yaitu karya seni yang mempunyai volume dan menempati sebuah ruang. Sampai di sini untuk pembahasan karya seni 3 dimensi. Bisa dipahami? Oke, saya akan memberikan contoh karya 3 dimensi. Ada yang tahu gambar ikon kota apa? Ya, ini adalah patung ikon kota Surabaya.
termasuk contoh karya 3 dimensi. Hasil karya vas bunga juga termasuk contoh karya 3 dimensi. Prakarya yang bisa kalian buat dari stick es krim, tempat pensil, tempat HP, ya, termasuk karya seni 3 dimensi. Prakarya hiasan yang terbuat dari kertas. Tentunya Ahi dan Uhti bisa membuat contoh yang lain ya, yang benda-benda yang mudah yang bisa kalian buat untuk membuat karya seni 3 dimensi. Oke, untuk pembelajaran 2 hari ini sudah cukupkan. Jika ada pertanyaan atau ada materi yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.